Sebelumnya, saat pertemuan Presiden China Xi Jinping menyindir negara-negara yang kerap bertindak seenaknya atau menggunakan hukum rimba. Sindiran disampaikan saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez. 很高兴同桑切斯先生再次会面，这是你4年内第4次访华。当今世界乱象丛生，国际秩序礼崩乐坏，如何对待国际法和国际秩序，反映的这是一国的世界观、价值观、秩序观、责任观。中国和西班牙都是有原则、讲道义的国家，都愿意站在历史正确的一边。我们应该加强沟通，巩固互信，紧密合作，反对世界倒退回丛林法则，共同捍卫真正的多边主义，守护全球。 Amerika Serikat akhirnya membuka blokadenya di Selat Hormuz dan perundingan tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran akan digelar pekan ini. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada analis Timur Tengah dari Universitas Al-Azhar, ada Bapak Pizarro Gozari Idrus. Assalamualaikum, selamat siang Pak Pizarro, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Safa, alhamdulillah baik, semoga sehat selalu. Baik, Pak Pizarro, ini apa yang membuat atau menurut Anda mengapa Amerika Serikat tampak pelin-pelan atau maju mundur untuk membuka blokade di Selat Hormuz? Iya, memang setiap pertimbangan yang dilakukan oleh Trump itu dilakukan tanpa pertimbangan yang sangat matang ya dalam berbagai macam kebijakannya. Ini kita lihat Trump mulai melunak ya, karena sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi ialah Amerika Serikat ini belum benar-benar siap untuk benturan dengan Cina ya. Kita mengetahui ya Cina dan juga Rusia kemarin sudah bertemu, Mbak Safa, ada dialog ya antara Rusia dan Cina yang mereka kemudian memprotes tindakan Amerika Serikat yang melakukan blokade di Selat Hormuz. Ingat, kita mengetahui bahwa lalu lintas Selat Hormuz sekarang dibuka oleh Iran itu kebanyakan dituju untuk kapal-kapal Cina, dan ketika ini diblokade oleh Donald Trump, tentu ini akan membuat amarah yang akan hadir dari pemerintahan Cina, dan pemerintahan Cina bukan tidak mungkin nanti akan mengawal kapal-kapal tanker mereka dengan kapal-kapal militer. Karena ada upaya sabotase yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menutup blokade, untuk menutup Selat Hormuz ya. Ketika kapal-kapal Cina itu ditemani oleh kapal-kapal militer dan kemudian berbenturan dengan Amerika Serikat, ini akan menimbulkan eskalasi yang sangat besar ya. Makanya kemarin kemudian ada komunikasi antara Trump dengan Xi Jinping, dan kemudian kita lihat ya sebenarnya Donald Trump ini agak melunak ya. Dia mengklaim bahwa Cina katanya sudah setuju atas berbagai pertimbangan dari Donald Trump, dan kemudian Donald Trump juga mengklaim bahwa Cina memberikan dukungan terhadap keputusan-keputusan itu. Tetapi kalau kita lihat dalam statement yang disampaikan oleh pemerintah Cina dan juga Rusia, mereka jelas ya, mereka tidak mau juga didikte oleh Amerika Serikat. Mereka meminta agar Selat Hormuz itu benar-benar dibuka, blokadenya itu dihentikan oleh Amerika Serikat. Karena kalau itu terjadi sampai perang antara Rusia dan Tiongkok, ini yang juga yang dirugikan ialah Amerika Serikat ya. Makanya Amerika Serikat itu berupaya sebenarnya melakukan lobby kepada Cina ya. Sebenarnya kan blokade ini sebenarnya sasaran itu Cina, bukan hanya kapal-kapal Iran ya. Dia berharap Amerika Serikat itu mendorong Cina untuk menekan Iran agar Iran membuka blokade Selat Hormuz dan kapal-kapal internasional itu bisa kembali melewatinya. Jadi itu sebenarnya kenapa Amerika Serikat itu berupaya mengontrol Selat Hormuz, karena dia melihat 90% kapal-kapal dari Iran itu tertuju kepada Tiongkok. Baik, jadi ini artinya masih ada sesuatu yang mengganjal dengan Cina begitu ya, karena sebelumnya kan Amerika Serikat membuka blokade Selat Hormuz untuk Cina, dan karenanya Cina tidak akan mengirimkan bantuan senjata ke Iran. Betul, jadi memang itu, karena begini ya, Iran itu salah satu yang bisa survive ya, bisa bertahan. Memang harus diakui menurut berbagai laporan, ada suntikan militer, ada suntikan drone dan intelijen dari Tiongkok kepada Iran untuk melakoni perang yang sudah berlangsung hampir 2 bulan ini ya, Mbak Safa ya. Itu ya kemudian membuat Amerika Serikat gusar ya, karena tadinya Amerika Serikat berpikir bahwa Iran itu bisa dikendalikan dengan berbagai gempuran-gempuran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ternyata bisa bertahan. Itu tidak mungkin tanpa bantuan Tiongkok dan Rusia. Makanya kemudian Donald Trump itu kemudian menelepon Xi Jinping kemarin, menurut Donald Trump ya. Dan sebenarnya Mbak Safa, ada beberapa hal yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Pertama adalah keringanan sanksi kepada Iran, kepada Amerika, kepada Cina ya. Donald Trump memberikan
angin surga lah kepada Cina. Kalau Anda berhenti mendukung Iran, kalau Anda berhenti minta kepada Iran, saya akan kurangi sanksi-sanksi ekonominya. Kita mengetahui ada sanksi ekonomi, sanksi teknologi, dan sanksi-sanksi yang lainnya. Kemudian Donald Trump itu juga memastikan ya bahwa berbagai macam hubungan kerjasama ekonomi mereka itu bisa ditingkatkan, itu bisa membaik kalau memang Cina menghentikan bantuan kepada Donald Trump. Tapi tampaknya Xi Jinping tidak mengikuti apa saja kata Trump. Karena gini, Mbak Safa, kalau kemudian Trump itu kemudian mengisolasi Cina, yang rugi itu Amerika Serikat itu sendiri. Kita masih ingat ya, Amerika Serikat sampai sekarang itu masih mengandalkan pasar kerja murah yang ada di Cina. Makanya kan menarik, Apple itu walaupun brandingnya Amerika Serikat, tetapi pengolahannya itu ada di Cina gitu. Jadi justru Xi Jinping melihat bahwa kalau Anda mengisolasi kami, Anda kan rugi sendiri. Itu yang tampaknya membuat Donald Trump itu gambling. Baik, sebelumnya Iran juga memperingatkan akan memblokir jalur perdagangan di Laut Merah, Laut Oman, dan juga Teluk Persia. Apakah ini juga yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Amerika Serikat? Iya, betul. Inilah kemudian yang tidak dikalkulasi oleh Amerika Serikat dan kemudian ini baru belakangan dipikirkan oleh Trump. Kalau kemudian dia memaksakan menutup blokade kepada Selat Hormuz ya, Iran tuh nggak punya cara lain, dia punya strategi lain untuk menghadapi blokade dari Amerika Serikat. Dia balik akan menutup Laut Merah. Ingat Mbak Safa, Laut Merah itu 30% perdagangan global itu laut situ, termasuk minyak. Kalau Selat Hormuz ditutup, kalau Laut Merah kemudian ditutup, habislah ekonomi dunia dan itu akan membawa kerugian ekonomi yang sangat besar kepada Amerika Serikat seperti itu. Kemudian ini jangan lupa rencana gerakan Trump untuk memblokade Selat Hormuz itu dengan mengharapkan bahwa bantuan dari Iran minyaknya kepada Cina itu akan membuat lumpuh Cina, itu juga salah kalkulasi. Cina itu memang 90%, Iran itu memang 90% memasok minyak kepada Cina, tapi itu hanya 8% dari kebutuhan total minyaknya Cina. Cina itu nggak cuma ngimpor dari Iran, dia ngimpor juga dari Rusia, dia ngimpor dari Saudi, dari negara Afrika. Jadi kalaupun Hormuz itu ditutup oleh Trump, dia masih punya sarana-sarana ekonomi yang lain. Apalagi kemudian jangan lupa, Cina itu sekarang sudah mengembangkan energi terbarukan di dalam negerinya. Dia juga meningkatkan produksi batu bara domestik. Jadi Cina itu juga nggak begitu berpengaruh pada Iran. Trump ini kan salah kalkulasi. Seakan-akan ketika dia memblokade Selat Hormuz, Cina itu akan mati, akan terisolasi dan kemudian balik menekan Iran untuk tidak melakukan serangan kepada Amerika Serikat. Nah, ini yang salah diprediksi oleh Donald Trump bahwa Cina itu sebenarnya relatif independen walaupun kemudian Selat Hormuz pun ditutup. Baik, dengan Amerika Serikat yang masih terus memblokade Selat Hormuz, apakah perundingan tahap 2 di Islamabad, Pakistan nanti masih akan tetap berlangsung nih Pak Bizario? Iya, memang Iran itu pasti dia akan menuntut. Kalau kita ingin negosiasi, kalau kita ingin duduk bersama, Anda keluarkan dulu ancaman-ancaman yang Anda lakukan, hentikan untuk misalkan ya, ini sekarang melakukan blokade Selat Hormuz. Itu pasti kemudian Iran meminta, itu blokade itu kemudian coba diangkat terlebih dahulu lah, tidak kemudian dilakukan gitu. Karena Iran pengen, di mana-mana tahun diplomasi itu nggak boleh dibawa ancaman, tidak boleh dibawa ultimatum, tidak boleh dibawa tekanan, harus sesama equal seperti itu. Walaupun mungkin Iran juga siap untuk melakukan negosiasi, walaupun blokade yang dilakukan oleh Selat Hormuz ya, karena sebenarnya dalam konteks ini Iran tuh sebenarnya tidak mencari peperangan, dia mau mencari perdamaian asal tuntutannya itu sama-sama relevan di antara mereka. Nah, sekarang ini kalau kita lihat kuncinya sekarang di Pakistan, Mbak Safa, itu sekarang jenderalnya Pakistan Asim Munir udah mulai tur ya ke Saudi, ke Iran, dan juga Perdana Menteri Pakistan juga berkunjung ke Turki dan lain sebagainya. Ini artinya ada upaya negosiasi dalam jarak yang sangat dekat ya akan terjadi ya. Tinggal beberapa poin-poin itu nanti akan dibahas secara teknis. Makanya kan Jenderal Asim Munir nih sekarang yang ditunjuk menjadi mediator ya. Dia tuh panglima militer yang artinya kita udah bisa membayangkan ini renegosiasi perundingan gencatan senjata fase kedua akan dibahas masalah teknis pertahanan keamanan untuk memastikan gencatan senjata itu betul-betul berlangsung. Baik. Ada 2 poin yang masih jadi perdebatan para pihak di perundingan yang pertama, yakni terkait pengembangan senjata nuklir dan juga Selat Hormuz ini. Bagaimana kemudian agar kedua hal tersebut bisa mencapai titik temu di perundingan selanjutnya? Mbak Safa, kita melihat sekarang kalau kita lihat rincian dari gencatan senjata itu udah mulai jelas ya, tidak lagi kabur seperti fase yang pertama gitu ya. Karena apa? Kalau kita lihat sekarang Amerika Serikat udah mengeluarkan angka nih bahwa dia pengen Iran itu membatasi pengayaan uraniumnya sampai 20 tahun. Seperti itu dibatasi. Sedangkan Iran meminta hanya 5 tahun. Kalau dalam negosiasi biasanya nanti ada kemudian titik kompromi yang mempertemukan kedua negara, Mbak Safa ya. Kemungkinan besar akan ada titik tengah di mana Iran dibatasi pengayaan uraniumnya selama 10 tahun. Jadi itu
dirasa tidak memberatkan Iran, tetapi itu juga mengonfirmasi keinginan Amerika Serikat. Jadi ada titik tengahnya itu sekitar 10 tahun. Kemudian nanti di wilayah Selat Hormuz itu nanti juga ada titik komprominya. Misalkan ya, Iran kan selama ini mengontrol Selat Hormuz dan sekarang dia udah menerapkan biaya $2 juta per kapal untuk lewat gitu. Mungkin ada titik jalan tengah nanti yang disepakati, misalkan Selat Hormuz masih dikendalikan oleh Iran, masih dikuasai oleh Iran, tetapi sebagai gantinya Iran itu mencabut ya syarat concession fee itu ya, sekitar $2 juta. Tapi itu belum selesai, Mbak Safa. Iran pasti meminta, kalau saya mengontrol Selat Hormuz, apa jaminan saya tidak diserang kembali? Kalau saya kemudian membatalkan $2 juta per kapal itu, apa jaminan untuk saya tidak diberikan agresif lagi oleh Amerika Serikat? Nah, titik jalan tengahnya ialah ada kapal-kapal dari Turki, Pakistan atau negara-negara yang dekat dengan Iran itu kemudian menjadi garantor, menjadi jaminan mereka patroli di situ untuk memastikan Iran itu tidak lagi diserang oleh Amerika Serikat. Saya kira itu titik jalan tengah yang akan diambil oleh kedua negara nantinya ketika negosiasi putaran kedua. Karena ketika kita lihat ya bahwa sekarang aspirasinya ialah untuk sudah membawa hal-hal yang lebih teknis, membahas hal-hal yang lebih rinci dan rigid, dan kemungkinan ini akan kemudian dibahas secara lebih rinci di negosiasi putaran kedua yang kita tidak tahu, Mbak Safa, apakah terjadi pekan ini atau pekan depan. Tapi yang jelas saya lihat kedua negara ini butuh diplomasi ini karena kedua negara juga jika perang berkobar itu juga menghabisi ongkos militer dan ekonomi mereka. Oke, baik Pak Pizarro dan pemirsa, kita tahan dulu sejenak. Kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Negosiasi damai antara kedua negara digelar di Amerika Serikat. Namun pertemuan keduanya belum membawa hasil. Saling serang antara Israel dengan Hizbullah pun terus berlanjut. Washington jadi tuan rumah perundingan Israel dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjadi tuan rumah perundingan langsung pertama antara Israel dan Lebanon yang diwakili duta besar masing-masing. Kedua pihak menyatakan diskusi berlangsung positif meski belum jelas apakah mereka menyepakati kerangka perdamaian untuk menghentikan serangan dari Israel maupun Hizbullah di Lebanon. We are both united in liberating Lebanon from an occupation power dominated by Iran called Hezbollah. Lebanon is under their occupation, and we are suffering from their constant barrages of missiles and terror attacks trying to cross our border. We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries. Pertemuan antara pihak Israel dan Lebanon ini berlangsung pada momen krusial dalam krisis di Timur Tengah, sepekan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebagai mediator, Amerika mengakui bahwa pembicaraan antara kedua negara tidak akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Timur Tengah. Namun diharapkan dari pertemuan ini dapat membantu membentuk kerangka perdamaian. Ya pemirsa, kita kembali bergabung bersama analis Timur Tengah, Pak Pizarro Gozari Idrus. Pak Pizarro, ini Israel juga sudah bertemu dengan Lebanon untuk bernegosiasi. Tapi mengapa hingga kini Israel masih terus menggempur Lebanon? Iya, ada problem yang sangat serius ya di dalam negosiasi antara Israel dan Lebanon di Washington sekarang ya. Pertama ialah karena pihak yang melakukan pertempuran, pihak yang melakukan perlawanan dengan Israel itu tidak diajak, yaitu Hizbullah itu. Justru yang diajak di dalam negosiasi di Washington itu Lebanon, yang pemerintah Lebanon itu sebenarnya tidak mengalami friksi yang sangat tajam dengan Israel gitu. Karena yang melakukan pertempuran perlawanan itu ialah Hizbullah gitu. Tapi Hizbullah itu tidak diajak di dalam perundingan ya. Maka kita udah bisa memastikan bahwa gencatan senjata atau negosiasi antara Israel dan pemerintah Lebanon sekarang itu sangat-sangat rapuh gitu. Ini nanti akan mengulangi presiden yang sama, Mbak Safa ya. Kita lihat dulu di Palestina. Israel kemudian melakukan negosiasi dengan otoritas Palestina ditengahi oleh Amerika Serikat gitu. Padahal pihak yang bertempur itu justru di Gaza, itu Hamas yang itu bukan otoritas Palestina. Akhirnya gencatan senjata ataupun pertemuan antara otoritas Palestina dengan Israel itu
berlangsung, tetapi pertempuran di jalur darat itu masih terus terjadi seperti itu. Nah, ini yang menurut saya akan sangat susah terjadi. Apalagi ini ya persoalannya. Ini kan negosiasi antara Libanon dengan Israel itu bukan kali ini pertama aja berlangsung. Tahun 80-an pernah, tahun 91 di Madrid pernah. Tapi problematikanya ialah ketika Libanon mencoba menahan diri untuk tidak melakukan perlawanan, Israel itu terus melakukan agresi di wilayah Libanon Selatan. Yang akhirnya itu membuat berbagai macam negosiasi yang dilakukan itu selalu buntu. Karena Israel juga sangat keras. Dia bukan hanya menyerang Libanon Selatan loh. Dia punya pikiran itu untuk mencaplok Libanon Selatan. Itu untuk menjajah Libanon Selatan. Persis seperti yang dia lakukan di jalur Gaza. Dulu klaimnya hanya memerangi Hamas, tapi dia punya visi ialah bagaimana betul-betul menduduki jalur Gaza. Kalau udah niatannya seperti ini, kalau sudah itikadnya kayak gini, pasti Hizbullah tidak akan pernah berdiam diri. Karena Libanon Selatan itu wilayah basisnya Hizbullah. Kekuatan mereka tuh ada di situ gitu. Sampai kemudian kepada wilayah Beirut gitu. Maka ini kan hidup matinya Hizbullah tuh Libanon Selatan. Ketika invasi dan serangan masih terus dilakukan, maka selama itu pula dia masih akan melakukan perlawanan. Dan jangan lupa Mbak Safa, konstelasi di Libanon ini tidak hanya melibatkan wilayah Libanon, ada Iran, ada Palestina. Dulu tahun 2024, Hizbullah melakukan serangan kepada Israel, itu sebagai respon Israel melakukan serangan pada jalur Gaza. Begitu juga sekarang kan, kenapa Hizbullah kembali melakukan perlawanan dengan Israel? Karena Israel melakukan serangan kepada Iran. Iran itu kan bisa dibilang induknya Hizbullah, karena Hizbullah adalah proksinya dari Iran. Maka tidak bisa meletakkan konteks negosiasi antara Libanon dengan Israel hanya melihat spektrum dari wilayah negara Libanon saja. Apalagi pihak yang diajak negosiasi itu pemerintah Libanon, bukan Hizbullahnya. Seharusnya negosiasi ini berlangsung antara Israel dan Hizbullah, dan itu sebenarnya sudah dirancang oleh Iran kan, bahwa gencatan senjata Iran dengan Amerika Serikat itu seharusnya dimasukkan juga Hizbullah. Tapi problematikanya Netanyahu melawan kesepakatan ini dan Trump itu tidak bisa berbuat apa-apa. Terakhir kan Trump malah merevisi. Tadinya dia mengakui 10 proposal dari Iran untuk dibahas, tiba-tiba direvisi. Saya tidak mau Libanon dimasukkan. Nah, ini artinya ada apa? Ada Israel yang tidak bisa dikontrol oleh Amerika Serikat, dan kalau ini terus berlangsung, kita tidak akan pernah bisa melihat betul-betul perdamaian yang ada di Libanon. Baik, lalu apa yang bisa mengakhiri kebuntuan antara Israel dengan Libanon maupun dengan Hizbullah? Dan mungkinkah jika dalam waktu dekat bisa digelar pertemuan atau perundingan antara Israel dengan Hizbullah ini, Pak Pizarro? Iya, problematikanya Mbak Safa ya, Hizbullah itu sudah menolak adanya negosiasi dengan Iran dengan Israel, karena Israel itu berkali-kali melakukan gencatan senjata, dan Israel itu punya visi bukan perdamaian tapi meminta Hizbullah itu menyerah dan menyerahkan wilayah Libanon Selatan. Jika ini terjadi akan sangat sulit terjadi. Nah, bagaimana coba hal yang bisa menahan Israel? Simple. Salah satunya ialah bagaimana Amerika Serikat itu tidak didikte oleh Israel. Israel masih sekarang bisa melakukan peperangan, bisa melakukan kemudian genosida dan invasi. Simple saja karena masih mendapatkan bantuan miliaran dolar dari Amerika Serikat, dan itu per tahun loh. Ya, bantuan itu per tahun diberikan oleh Amerika Serikat. Selama dia masih punya senjata, selama masih diberikan dukungan kepada Washington, selama itu pula lah Israel akan terus melakukan invasi, tidak hanya ke Libanon ya Mbak Safa, kita lihat sekarang juga ke Suriah, ke wilayah Suriah ya. Kemudian juga betul Masjid Al-Aqsa itu juga dikepung oleh Israel. Kenapa? Dia selalu mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Makanya sekarang kan di internal Amerika Serikat itu Partai Demokrat sekarang itu kemudian mencoba sekarang mengajukan resolusi di Kongres agar Amerika Serikat itu kemudian mulai membatasi atau bahkan mensuspend dukungan militer kepada Israel, dan itu sekarang yang dilakukan oleh Italia kan. Meloni secara mendadak mengatakan kita suspend hubungan kerjasama militer kita dengan Israel karena itu yang dijadikan Israel untuk memperkuat amunisinya dan melakukan kekacauan di wilayah Timur Tengah. Baik, terima kasih Pak Pizarro Gozari Idrus, analis Timur Tengah dari Universitas Al-Azhar Indonesia, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat.